Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita masuk ke bagian yang penting banget nih. Inovasi manajemen. Ini bagian keempat dari buku Blitzscaling Hoffman. Buat Anda yang mikir gimana caranya perusahaan bisa ngebut tanpa ya ambruk dari dalam, nah ini dia kuncinya. Sumbernya masih buku yang sama ya. Benar banget. Seringnya kan orang fokusnya ke model bisnis, strategi pasar gitu ya. Padahal tantangan blitzscaling itu seringkali justru di dalamnya. Mengelola organisasi yang bentuknya berubah terus, cepat banget lagi. Oh iya sih. Nah, pertumbuhan hiper ini ngasih tekanan yang gila-gilaan ke perusahaan sama karyawannya. Kalau nggak ada manajemen yang inovatif, yang kadang malah kesannya kontraintuitif, bisa hancur beneran. Menarik nih kata inovasi manajemen, bukan cuma praktek biasa. Jadi apa sih yang bikin ini beda? Yang tadi Anda sebut kadang kontraintuitif itu, coba kita bedah yuk. Jadi gini, inovasi manajemen ini pilar ketiga blitzscaling. Sama pentingnya lah kayak inovasi model bisnis sama strategi pertumbuhan. Karena tekanan hypergrowth itu, wah, ekstrem banget ke struktur, ke orang-orangnya. Jadi kalau manajemennya nggak ikut inovasi, nggak kuat nahan ya? Nggak kuat fondasinya, nahan skala yang membesar secepat itu, bisa kolaps. Buku ini kan juga nyinggung soal tarik ulur antara kecepatan sama keteraturan ya. Blitzscaling itu kan sengaja milih cepat, bahkan ngorbanin efisiensi, nerima sedikit chaos gitu. Tapi gimana tuh ngelola kekacauan terkendali ini, biar nggak jadi anarki gitu. Nah, itu dia pertanyaannya. Disitulah inovasi manajemen main peran. Buku ini nyebut ada 8 transisi kunci waktu skala nambah gede. Salah satu yang paling kerasa banget perubahan mentalnya itu transisi dari bajak laut jadi angkatan laut. Dari bajak laut jadi angkatan laut, maksudnya dari pemberontak jadi kayak institusi gitu ya. Wah, kayaknya susah tuh transformasinya. Susah banget. Awalnya kan startup itu bajak laut. Lincah, berani ambil risiko, nyerang terus, pokoknya nothing tulus lah. Bisa langgar aturan ya dalam batas etis ya, demi ngejar cepat. Iya, iya, paham. Tapi begitu udah ada harta karun yang mesti dijaga, kayak pangsa pasar, reputasi pengguna. Nah, pendekatan bajak laut itu jadi bahaya, malah bisa jadi bumerang. Oh, jadi harus berubah jadi angkatan laut gitu, lebih rapi, lebih terstruktur. Persis, mesti ada disiplin, ada proses, struktur, dan kemampuan buat bertahan, defense. Nggak cuma nyerang doang, harus bisa ngelindungin apa yang udah didapat. Dan ini bukan cuma soal bagan organisasi loh, tapi soal kedewasaan pemimpinnya. Gimana foundernya yang biasa liar itu bisa bangun sistem dan nurut sama sistem itu. Ini sering jadi titik krusial. Oke, oke. Nah, selain transisi gede tadi, buku ini kan juga ngasih aturan-aturan manajemen yang kayaknya, wah aneh banget gitu ya, bener-bener lawan arus. Kayak sengaja dibuat-buat kondisi blitzscaling yang nggak normal ini. Coba kita bahas beberapa yang paling bikin kaget. Misalnya nih, luncurkan produk yang membuat Anda malu. Gimana ceritanya ini? Kok malah bikin malu? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi ada logikanya. Intinya gini, dapat feedback pasar sekarang itu jauh lebih penting daripada nunggu produk sempurna nanti. Jadi, rilis saja versi paling dasar, yang penting udah jalan, MVP, lihat pasar reaksinya gimana, terus perbaiki cepet-cepet. Kayak LinkedIn dulu, awal banget kan simple ya. Justru feedback itu yang ngebentuk jadi kayak sekarang. Ini bukan soal asal jadi ya, tapi soal kecepatan belajar. Kecepatan belajar ya kuncinya. Oke. Terus yang ini, biarkan api membakar. Waduh, gimana nih maksudnya? Masa pemimpin biarin ada api masalah di perusahaannya, bukannya tugasnya mademin semua api ya? Bukan semua api, tapi api yang eksistensial. Api yang bisa bikin perusahaan mati hari ini atau minggu ini. Itu yang harus dipadamin duluan. Sumber daya kan terbatas, ya kan? Jadi fokus ke ancaman paling gede. Masalah lain walaupun penting, ya nunggu dulu kalau emang nggak ngancam kelangsungan hidup jangka pendek. Oh gitu. Contoh paling sering disebut tuh PayPal. Dulu mereka sempat biarin masalah layanan pelanggan kebakar dulu. Kenapa? Soalnya mereka lagi fokus habis-habisan buat berantas fraud, penipuan, yang benar-benar bisa matiin bisnis mereka dalam hitungan hari. Jadi ini soal triase. Triase yang brutal. Triase brutal. Oke, kebayang sih tekanannya. Nah yang ketiga, ini soal orang. Rekrut orang yang tepat sekarang, Mr. or Mrs. right now, bukan orang yang tepat nanti. Bukannya ini pendek banget ya pikirannya. Nggak mikir jangka panjang dong. Dalam konteks blitzscaling, ya bisa dibilang gitu.
Soalnya kebutuhan peran sama skill itu berubahnya cepet banget seiring nambahnya skala. Orang yang jago banget sebagai generalis di awal, mungkin nanti kewalahan pas sudah gede banget. Sebaliknya, spesialis hebat buat skala gede, mungkin nggak cocok pas awal yang serba nggak pasti. Jadi rekrut sesuai kebutuhan saat ini aja ya? Betul, rekrut orang yang skill setnya pas buat ngatasin tantangan di fase sekarang. Nanti kalau fasenya beda, ya mungkin butuh orang beda lagi. Misalnya pemimpin tim sales buat 10 orang pertama itu beda banget skillnya sama yang mimpin 500 orang sales, iya kan? Iya juga sih. Oke. Dengan semua perubahan ini, ya orang keluar masuk, struktur gonta-ganti, aturan aneh tadi, gimana caranya perusahaan bisa jaga identitasnya, jaga jiwanya gitu. Kayak ngebangun kapal pas lagi badai sambil ganti-ganti papannya terus. Analogi Anda pas banget. Mirip sama kapal Theseus yang disebut di buku. Nah, jawabannya itu ada di budaya. Di tengah arus perubahan yang kenceng gitu, budaya yang kuat jadi jangkar sekaligus kemudinya. Oh, jadi budaya yang nyatuin ya? Iya, budaya itu yang nyatuin tim, ngebantu orang ambil keputusan cepat pas aturan formal belum ada atau udah nggak relevan lagi, dan ngejaga esensi perusahaan tetap sama. Berarti budaya itu bukan cuma hiasan dinding kantor gitu ya? Tapi beneran jadi sistem operasi informal yang penting banget. Persis. Dan ini nggak otomatis kejadian. Budaya itu mesti dirancang, dikomunikasikan terus-menerus, dan dikuatin sama para pemimpinnya di tiap tahap pertumbuhan. Itu lemnya organisasi yang lagi berubah bentuk terus-terusan. Oke, jadi jelas banget ya, ngelola perusahaan yang lagi blitzscaling itu emang beda banget. Bukan cuma soal pakai praktek manajemen standar, tapi lebih kayak seni ngelola ketidakpastian yang ekstrim. Perlu berani berubah, bikin keputusan yang nggak nyaman kadang. Tepat sekali. Ini soal kecepatan adaptasi, belajar kilat dari kesalahan, dan ya itu tadi, kadang rela boros atau terima kekacauan demi ngejar skala biar bisa dominasi pasar. Medan perangnya beda lah pokoknya. Nah, ini jadi mikir nih, ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan juga. Di tengah semua tekanan kecepatan ini, keharusan pakai aturan-aturan aneh tadi, gimana caranya seorang pemimpin bisa mastiin organisasinya itu nggak kehilangan arah moral, tetap jalan di jalur etika dan tanggung jawab? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.